Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sama dengan Pieta, tetapi saya itu terkejut karena di beberapa gereja, bahkan di Indonesia, ini ada patung yang mirip Pieta. Patung siapa itu? Saya melihatnya di gereja Katolik di Ambarawa. Itu sangat otentik, dari kayu, kiriman dari Eropa, pasti zaman Belanda dulu. Kemudian ternyata saya juga menemui lagi di tempat lain, di kapel OSF, Suster Franciskanes Bangkong. Bahkan kalau saya tanya pada mereka pun mereka bilang, "Oh nopo Romo?" Loh, gitu iki ada, yaitu bukan Pieta, tetapi Maria yang memangku jenazah Yusuf suaminya. Atau Maria yang sedang ngeliling atau sedih melihat Yusuf dalam sakratul maut. Sangat otentik. Mungkin Anda pun baru mendengarnya satu kali ini kan. Tetapi itu patung yang sangat otentik mirip Pieta. Nah, ini menjadi entry point saya untuk bercerita tentang Santo Yusuf. Banyak orang bertanya tentang, "Loh Romo, kok nggak diceritakan lebih panjang Santo Yusuf di Injil?" Kurang lebih jawabannya adalah Santo Yusuf karena sepuh sudah dipanggil Tuhan sebelum Tuhan Yesus berkarya. Rupa-rupanya menurut salah satu penelitian atau pendapat atau apapun, Santo Yusuf itu menikahi Maria yang memang sudah berumur Santo Yusuf. Sehingga sebelum berkarya Tuhan Yesus sudah kapundhut Gusti. Itulah kenapa tidak banyak cerita. Tetapi cerita dalam Injil hari ini cukup mewakili kita untuk mengenal pribadi seperti apa Santo Yusuf itu. Diceritakan tadi di dalam Injil, Santo Yusuf itu orang yang bersahaja, ya kan? Yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan, yang sangat bijaksana. Bayangkanlah, dan dia dikatakan keturunan Daud. Daud itu raja besar 1000 tahun sebelum Santo Yusuf hidup. Sugeng. Bayangno kuwi, keturunan koyo ngopo nek ngliwati 1000 tahun. Gitu, mbokno mambu keturunan. Nek aku neng Yojo, makarya neng Yojo, beberapa umat dengan bangganya mengatakan, "Romo kula keturunan saking Trah Hamengkubuwana ingkang kaping sekawan." Saya dalam batin sobot njur ngopo. Oke. Tetapi begini loh saudara-saudara, lihatlah dulu wis 1000 tahun, saiki sing 300 tahun kepungkur wis rawangan diceritake. Ya kan? Iki 1000 tahun lho ono pencatatan sing sangat tertib mungkin. Jadi mambu dan adoh. Dan Yusuf itu tidak hidup di istana loh, di Nazaret sebagai orang biasa. Walaupun dirunut keturunan Daud. Tetapi lihatlah orang yang sederhana yang mungkin juga tidak bermimpi bahwa akan dititipi Tuhan, momongan yaitu Tuhan sendiri yang hadir dalam keluarga itu. Lihatlah betapa Yusuf juga sangat tidak mudah untuk menerima tunangannya sudah hamil. Ingat risiko orang hamil di luar nikah atau berzina waktu itu disingkirkan, dilempari batu sampai mati. Seram tradisi waktu itu. Maka Yusuf sungguh-sungguh dalam kesulitan yang sangat besar tentang itu. Dia mau diam-diam menceraikan Maria. Saudara-saudara, catatan saja. Kultur Yahudi, tradisi Yahudi, kalau bertunangan sebelum menikah itu biasa disebut suami istri minus hubungan seksual sesudah pernikahan, tentu saja belum boleh, tetapi sudah dengan sebutan suami istri. Maka kadang-kadang ada ketika membaca kitab sih, lu kok suami Maria gitu kan, padahal kan belum nikah, baru tunangan. Ya memang itu sebutannya pada kultur Yahudi. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemahaman bagi kita. Nah, betapa Yusuf
sulit untuk menerima ini tetapi tulus, maka akan diam-diam supaya tidak cemar, kemudian meninggalkan Maria dengan baik-baik. Itu pasti pertimbangan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian dalam mimpi malaikat mengabarkan gitu kan, supaya tetap menerima Maria karena anak yang dalam kandungan dari Roh Kudus. Ini juga sangat tidak mudah loh. Yusuf bukan kelompok imam, Yusuf bukan kelompok Levi, tetapi orang biasa. Orang duwe cerita tentang bab urip caket karo pasamuan. Orang biasa. Dan kemudian dikatakan bahwa Maria mengandung dari karena Roh Kudus, angel dipahami. Tetapi inilah Yusuf koyo Bunda Maria, sendiko dawuh dalam Gusti. Ini sangat luar biasa. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan gembira, dengan kagum akan Allah, Yusuf akhirnya menerima Maria sebagai istrinya dan dia menjadi bapak dari Gusti Yesus. Oke, saya kira itu saja. Saya kira ini bisa menjadi cermin bagi kita ketika menyiapkan hati untuk menyambut Sang Almasih. Tentu saja kita paham dan kita tahu dan kita akan menghayati bahwa Natal yang akan kita rayakan nanti bukanlah hanya aduh ketemu sedulure, orang ketemu sedulur sekolah luar kota loh, wong ra entuk iki. Kayaknya paroki kita memutuskan pemudik tidak misa. Kayaknya loh. Kemarin 10% dan aneka, tapi banyak gereja juga mengambil keputusan pemudik tidak boleh hadir di misa offline. Tentu saja bisa mencari misa online. Lalu ada yang mungkin dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Kalau begitu saya akan mencari gereja yang menerima kami. Raono. Ya artinya di wong sing gereja misalnya melayu ning Sukoharjo, misalnya utawa ning Purbayan, kono yang membatasi. Bahkan yang di kota itu ketat loh dengan barcode loh ya. Ya kan dengan identitas yang harus lengkap. Jadi ono. Maka Bapak Uskup Jakarta bahkan menghimbau supaya tidak usah mudik. Tidak usah mudik. Nah, ayo di limbang-limbang itu tidak usah mudik. Sedulur-sedulur dhewe. Kangen ya pastilah kangen. Sapa sing ra kangen? Pengen mulai ya pastilah pengen mulai. Nostalgia ya pastilah. Merayakan bersama keluarga besar ya pastilah. Ning kahanan iki ora memungkinkan. Oke, tidak lari ke sana tetapi ketulusan hati, kejujuran dan sikap nompo sing dadi kersa dalam Gusti itu menjadi sikap Santo Yusuf. Mudah-mudahan itu menjadi sikap setiap pribadi yang ada di sini dan keluarga kita masing-masing. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan seterusnya.